Oke, teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung dengan acara webinar ini. Perkenalkan, nama saya Halim. Di sini saya akan menjadi moderator buat acara ini. Bersama kita saat ini ada Bapak Agus Riyana Sukila, seorang yang memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam bidang explosion proof. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep explosion proof, tentang hal dasarnya, bagaimana ledakan bisa terjadi, macam-macam perlindungan ledakan, dan lain sebagainya nanti yang akan disampaikan lebih detail oleh Pak Agus. Jujur saya sangat senang teman-teman semua bisa bergabung di sini. Saya berharap bahwa acara ini akan memberikan wawasan yang berharga buat teman-teman, dan teman-teman juga bisa mendapatkan banyak materi yang bisa berguna buat teman-teman pribadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dan belajar lebih banyak tentang konsep explosion proof. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat buat Bapak Agus untuk membawakan materi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Halim dan penyelenggara dari PT Helon International Plamindo. Saya perkenalkan kembali, saya Agus. Saya saat ini memiliki tanggung jawab khususnya di area produk dan safety equipment untuk electrical di area hazardous area di hazardous area, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu. Saya juga lihat ada banyak sekali rekan-rekan dari mahasiswa. Tentunya kami senang sekali bisa kita sharing gitu ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan explosion protection teknik basic. Jadi waktu yang disediakan juga tidak banyak, dan saya dapat info dari penyelenggara bahwasanya akan webinar ini akan continuous dilakukan. Jadi bahasan-bahasan detailnya pun akan dilakukan oleh penyelenggara, sehingga mudah-mudahan dapat lebih bermanfaat, karena saat ini mungkin kita akan sedikitnya membahas basicnya saja. Tetapi tidak perlu khawatir, nextnya kita akan continuous akan lakukan webinar yang membahas lebih rinci lagi. Mungkin kalau seandainya suara saya atau bahan presentnya tidak bisa terlihat atau terdengar jelas, rekan-rekan semua bisa interupsi sehingga kita bisa ulang. Begitu Pak Halim ya. Baik, Pak. Untuk pertemuan saat ini kita akan sedikitnya membahas mengenai badan regulasi IC, kemudian ignition source atau sumber ignition, gas group atau kelompok gas, kemudian kelompok gas, temperatur kelas, protection level, tipe proteksi, kemudian contoh marking equipment, dan selanjutnya ada overview tipe dari proteksi, kemudian cara membaca marking equipment untuk equipment explosion proof, dan juga ada peralatan non elektrikal. Jadi peralatan ada juga peralatan non elektrikal yang harus diproteksi sesuai dengan standar explosion proof.
Oke, teman-teman. Selanjutnya IC. Selamat pagi. Mengapa IC? Karena IC adalah badan salah satunya badan sertifikasi sudah di hadir di dunia, sini. di global ya, yang membawahi Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat regulasi teman-teman yang untuk telah elektrikal. bergabung dengan Kemudian IC juga acara webinar mempunyai ini. sub, yaitu ICX. Jadi ICX ini khusus untuk membuat regulasi di elektrikal dengan Perkenalkan, nama standar saya Halim. Di sini saya akan proteksi menjadi explosion moderator proof. buat acara Jadi ini. seperti itu. Jadi ada IC dan Bersama ada kita saat ini ICX. ada Nah, di global sendiri ada Bapak beberapa Agus badan sertifikasi Triana seperti Sukila, Amerika Utara yang memiliki menggunakan pengalaman badan yang cukup banyak NEC, dalam kemudian bidang explosion proof. European Nah, pada Union kesempatan kali menggunakan ini kita akan membahas ATEX tentang yang konsep merefer juga explosion ke proof, IEC, tentang hal dasarnya, China punya bagaimana SYNEX yang ledakan bisa merefer juga terjadi, ke IEC, dan macam-macam Rusia perlindungan punya ledakan, GOS dan yang lain juga merefer sebagainya ke IEC. nanti Jadi yang ada akan beberapa badan sertifikasi disampaikan di lebih dunia detail ini oleh yang Agus. yang memiliki standarisasi, tetapi merefer ke IEC. Kecuali Jujur, mungkin saya sangat senang teman-teman Amerika semua bisa Utara bergabung yang di sini. merefer ke NEC. Jadi Saya kurang berharap lebih bahwa acara seperti ini itu. akan memberikan wawasan yang Untuk berharga buat pembahasannya, detailnya pun nanti mungkin di teman-teman. webinar selanjutnya kita akan membahas detail Dan mengenai badan teman-teman juga bisa sertifikasi mendapatkan atau regulator banyak yang materi yang bisa mengeluarkan sertifikat untuk equipment explosion proof, kurang lebih berguna buat seperti itu. teman-teman pribadi. Kemudian selanjutnya Tanpa adalah berlama-lama lagi, sumber mari kita ignition. mulai acara ini dan Kita belajar bahas lebih di sini banyak sumber tentang ignition. konsep Kalau kita explosion kembali proof. ke Selanjutnya saya konsep akan segitiga api, buat Bapak jadi Agus untuk membawakan materi. konsep proteksi explosion proof kurang lebih seperti konsep segitiga api. Terima kasih ke Pak Halim dan penyelenggara dari PT Helon International Plamindo. Saya perkenalkan kembali, saya Agus. Saya saat ini di sini memiliki tanggung jawab khususnya di area segitiga produk dan api konsepnya, safety. Kemudian ada untuk material elektrikal atau kita sebutnya di misalnya area contohnya flammable gas, kemudian ada area di oksigen dan hazardous ada area, kurang lebih ignition seperti itu. source atau sumber. Jadi konsepnya adalah terima kasih kepada kita memutus rekan-rekan rantai dari hubungan kalian, ketiga Bapak Ibu, bagian saya juga tersebut. lihat ada Di banyak explosion sekali proof sendiri rekan-rekan dari tentunya yang mahasiswa. bisa diputus Tentunya kami adalah senang hanya sekali ignition bisa source. Jadi kalau kita, oksigen tidak mungkin sharing diputus gitu karena ya. di lingkungan Pada tersebut, kesempatan ini kita akan membahas tentunya dibutuhkan oksigen. Kemudian juga terkait flammable gas. dengan Flammable gas ini artinya material bahan produksi, misalnya di sana produksinya di explosion, suatu plant atau pabrik produksinya adalah hidrogen ya. protection. Nggak mungkin hidrogennya diputus teknik rantainya. basic. Jadi Jadi tetap akan waktu yang ada di area tersebut, tersebut, kan juga tetapi tidak kita banyak, bisa memutusnya salah satunya dari dan ignition saya dapat source. info Jadi dari penyelenggara penangkapan explosion bahwasanya proof itu adalah dilindungi akan ignition webinar ini source-nya akan atau continuous sumbernya. dilakukan. Jadi Kemudian kita selanjutnya akan membahas beberapa sumber dari sehingga mudah-mudahan tersebut dapat ignition lebih source tadi. bermanfaat karena Salah satunya adalah saat ini mungkin permukaan yang kita akan terlampau sedikit panas. membahas Jadi basicnya saja di satu permukaan tetapi, ya yang tidak perlu khawatir, yang nextnya kita panasnya akan misalnya contohnya continuous saya akan kasih lakukan contoh hidrogen. webinar Hidrogen yang itu dapat membahas lebih terbakar rinci pada lagi. pada Mungkin suhu kalau seandainya temperatur udara, suara saya misalnya atau lebih dari bahan 85 tulisannya derajat tidak bisa Celcius. jadi artinya terlihat atau terdengar jelas, equipment explosion proof rekan-rekan semua bisa yang ada instruksi sehingga harus kita bisa panasnya ulang, tidak boleh lebih dari begitu, 85 derajat Celcius kurang lebih Pak seperti Halim itu. Jadi ya. karena permukaan yang terlampau panas bisa menjadi trigger atau sumber untuk pertemuan saat ini terjadinya sedikitnya kebakaran mengenai badan regulasi ya, IC. Kemudian api sudah jelas ignition api source atau bisa sumber menjadi trigger, gas group, kemudian atau kelompok sparking. gas. Sparking ini contohnya Kemudian, kurang lebih di kelompok atau gas, peralatan elektrikal temperatur itu class, ada kontaktor protection misalnya level, yang tipe yang proteksi, selalu bisa mengeluarkan kemudian contoh api, itu pun harus equipment, diproteksi. dan, Kemudian ada selanjutnya ada overview peralatan listrik ya tipe tentunya dari sudah proteksi, pasti. kemudian cara Arus membaca liar listrik, marking ini equipment diproteksinya dengan cara equipment sistem explosion proof. cathodic Dan juga protection. ada peralatan Kemudian juga ada non-elektrikal. listrik Jadi statis, hasil peralatan ada gesekan juga dari mekanis, peralatan non-elektrikal yang kilat harus petir tentunya. diproteksi Terus kemudian sesuai dengan standar gelombang explosion gelombang proof. radio juga yang terlalu tinggi. Selanjutnya Batasannya IC. adalah Mengapa lebih IC? dari Karena 300 GHz IC itu adalah dapat menimbulkan salah satu-satunya badan sertifikasi trigger di atau dunia, di global, ignition, ya, pemicu yang ya membawahi buat
terjadinya regulasi kebakaran untuk electrical gelombang kemudian elektro- IC juga magnetic, mempunyai sub yang lebih yaitu, dari 300 derajat IC 300 gigahertz. Contohnya misalnya jadi IC ini khusus HT membuat regulasi regulasi handphone. Jadi electrical tidak boleh digunakan. dengan standar catatan harus memiliki proteksi standar explosion proteksi proof. explosion proof. Jadi seperti Karena itu. pada Jadi ada saat, IC dan ada failed atau IC malfunction, Nah, di global sendiri alat ada tersebut beberapa bisa badan menghasilkan gelombang sertifikasi elektromagnetik yang lebih dari 300 Amerika Utara menggunakan gigahertz. badan Kemudian NEC, radiasi rising, kemudian gelombang ultrasonik European Union karena menggunakan tekanan tinggi. Terus ATEX ada yang juga merefer juga ke gelombang IC. kejut. Kemudian China reaksi punya eksoterm ini SINEX adalah yang reaksi merefer kimia juga ya, ke kurang IC, lebih pasti dan di Rusia pabrik punya kimia GOS gitu. yang juga merefer ke IC. Jadi Kemungkinan ada beberapa akan badan ada sertifikasi reaksi dunia ini yang eksoterm ya. yang memiliki standarisasi. Kurang lebih seperti itu. Tetapi Itu tetap adalah merefer beberapa ke IEC. sumber dari kecuali mungkin ignition. Amerika Utara yang merefer Kemudian ke NEC. kita jadi kurang lebih seperti itu. Masuk ke Untuk area pembahasannya, detailnya pun secara nanti mungkin di webinar pengelompokan, selanjutnya kita akan membahas detail mengenai gas badan grup sertifikasi. itu dibagi menjadi 3 atau regulator Jadi ada yang 2C, bisa 2B, mengeluarkan dan sertifikat 2A. untuk equipment Pembedanya explosion proof, adalah kurang lebih seperti itu. tingkat ignition energinya atau daya bakarnya ya. Dan Kemudian selanjutnya adalah sumber safety ignition. gap. Ini adalah kurang Kita lebih bahas seperti di sini apa sumber ignition. besarnya Kalau kita partikel, kembali ke kandungan dari konsep segitiga api. Misalnya saya contohkan hidrogen itu partikelnya sangat explosion proof kurang lebih paling kecil gitu ya. Jadi sehingga dia mungkin kita bisa lihat harus memiliki proteksi yang levelnya ada di 2C karena dia paling kecil. Terus kemudian ada 2B, contohnya ada di sini ada dimethyl ether, ada 2A segitiga propan, petrol, api, 2A ini yang konsepnya. paling Kemudian ada besar lah kurang lebih materialnya. Jadi dia material semakin kecil atau kita materialnya, sebutnya misalnya contohnya flammable gas, semakin kemudian gas ada grupnya oksigen itu semakin dan ada ignition semakin tinggi source gitu atau ya. sumber. Jadi artinya Jadi proteksinya konsepnya harus adalah semakin lebih baik lagi. kita memutus rantai dari kaitannya dengan kenapa tiga, dibagi-bagi karena bagian kaitannya tersebut terkait, treatment di terhadap explosion sebuah proof produk. sendiri Ya, tentunya yang nanti, bisa diputus adalah kurang hanya lebih ignition ujung-ujungnya ke source. pricing Jadi kalau lah gitu ya, oksigen harganya tidak yang mungkin sangat diputus tinggi karena karena di lingkungan umumnya tersebut di tentunya gas dibutuhkan 2C oksigen. ini Kemudian equipmentnya juga harganya flammable lebih gas. mahal Gas dibanding ini artinya material bahan kelompok gas produksi, yang misalnya di sana 2B produksinya di atau suatu plant atau 2A. pabrik, Jadi produksinya adalah hidrogen seperti ya, itu. nggak mungkin hidrogennya diputus rantainya. Jadi tetap akan ada di area tersebut, tetapi kita bisa memutusnya salah satunya dari ignition source. Jadi perlengkapan explosion proof itu adalah dilindungi ignition source-nya. Kemudian kemudian kita selanjutnya akan membahas gas beberapa sumber dari explosion proof proof itu itu hanya tadi terbagi dari dua. salah satunya Gas adalah dan permukaan gas. yang terlampau Jadi, panas. jadi ada di satu permukaan ya yang misalnya yang itu masuknya panasnya ke apa misalnya gitu ya? contohnya Ya, saya proteksinya contoh ke hidrogen. hidrogen itu menghasilkan terbakar uap atau pada gas. saat- Jadi pada proteksinya ke areanya suhu, gas temperatur namanya. udara, Terus kemudian ada das misalnya combustible lebih dari atau 85 derajat juga Celcius. sama bisa. Jadi artinya bisa terbakar. equipment explosion hanya saja lebih yang ada lebih rendah harus resikonya, tingkat resiko panasnya tidak dibanding boleh dengan lebih dari 85 uap derajat atau gas. Celcius, kurang lebih seperti Jadi itu. Jadi karena di permukaan yang terlampau panas bisa das menjadi combustible ada beberapa misalnya contohnya trigger mungkin atau sumber rekan-rekan ignition sekalian pernah mendengar terjadinya ada kebakaran pabrik, gitu. Jadi di kayu proteksi terbakar ya, gitu ya, kurang lebih yaitu seperti itu. karena kemudian api sudah jelas karena api banyak bisa debu-debu menjadi trigger, yang kemudian sangat kecil di kayu itu yang sparking ini memang contohnya mudah kurang lebih terbakar di gitu ya. peralatan Jadi elektrikal sehingga itu harus ada kontaktor memiliki misalnya proteksi yang explosion selalu proof bisa juga. mengeluarkan percikan Atau api. misalnya di Itu pun area, harus diproteksi. Kemudian ada boiler, peralatan listrik ya tentunya sudah boiler, pasti arus liar listrik coal arus gitu liar ya. listrik Ini ini juga diproteksinya dengan debunya cara itu sistem bisa cathodic menyebabkan protection, kemudian terjadinya juga ada listrik kebakaran aktif ketika hasil gesekan bertemu dari dengan mekanis sumber, atau kilat ignition. petir tentunya. Jadi kurang lebih Terus kemudian seperti itu. Sama halnya seperti radio juga kelompok yang terlalu gas, tinggi batasannya kelompok adalah das juga lebih dari dibagi 300 menjadi 3 gigahertz, hertz itu dapat menimbulkan 3C, 3B dan sumber 3A. trigger atau Tapi di ignition equipment explosion pemicu proof ya sendiri buat memang
pada nyatanya sangat jarang sekali gelombang elektro yang memproduksi hanya khusus yang lebih dari 300. Kebanyakan memang yang dibuat adalah untuk gas. Contohnya misalnya yang gas pun bisa digunakan untuk HT, karena mungkin handy saja di mana yang terlalu kecil gitu ya. Jadi sehingga sedikit boleh digunakan. Boleh digunakan dengan catatan harus memiliki standar proteksi exposure proof. Karena pada saat failed atau malfunction kemudian ada juga selanjutnya adalah yang lebih dari 300. Jadi ini salah satu treatment di kemudian radiasi. Jadi temperatur plus itu gelombang ultrasonik dasarnya apa? Tekanan tinggi ke terus flammable material tadi. Jadi masing-masing material itu kalau reaksi eksoterm ini adalah reaksi kimia ya, kurang lebih pasti di pabrik kimia gitu. Dia dapat terbakar pada suhu berapa misalnya seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan melihat NSDS dari material itu adalah beberapa sumber dari dapat terbakar pada suhu 85 gitu atau 90 derajat. Jadi artinya masuk ke area gas group. Jadi secara harus dilindungi dengan peralatan equipment gas group yang itu dibagi menjadi 3. Kenapa? Karena T6 ini 2C, 2B dan 2A. Mampu bedanya adalah menahan panas tingkat pada surface temperatur energinya atau daya bakarnya 85 derajat. Dan jadi kalau dan kemudian adalah contohnya saya kasih safety gap ini adalah kurang lebih seperti apa besarnya partikel kandungan dari material tersebut. Jadi misalnya saya contohkan hidrogen. Hidrogen itu partikelnya sangat lebih paling kecil gitu ya. Jadi sehingga dia harus misalnya harus saya kasih coret-coretan di sini proteksi yang levelnya ada di 2C. Ada material dia yang paling kecil. Misalnya kemudian ada derajat 2B, contohnya ada 100 derajat di metil ether. Di luar 2A, environment-nya adalah propan, petrol, hidrogen. 2A ini yang paling besar lah kurang lebih materialnya. Jadi dia semakin kecil materialnya karena hidrogen semakin gas grupnya itu bisa terbakar pada tinggi gitu ya. Jadi artinya proteksinya harus semakin lebih baik lagi 90 derajat Celcius. Kaitannya kenapa dibagi-bagi? Karena equipment yang kita gunakan harus mampu menahan 85 derajat. Jadi kurang lebih ujungnya ke pricing lah gitu ya, harganya yang sangat tinggi karena di surface temperatur di kelompok gas 2C ini equipmentnya harganya lebih mahal dibanding kelompok gas yang 2B atau 2A. Menjadi trigger dengan hidrogen kurang lebih. Jadi konsepnya seperti itu. Walaupun misalnya di sini suhunya misalnya 200 derajat gitu ya, juga harus. Kemudian di kelompok debu atau dust berdasarkan combustible, jadi memang memiliki standar temperatur plus explosion proof itu hanya terbagi karena beberapa panas ya, gas dan gas. Jadi di setiap MSDS kurang lebih kalau kita misalnya material liquid itu masuknya ke apa gitu ya? Ya proteksinya didetailkan gitu ya. Dia misalnya di area kerjanya misalnya ada material apa? Amonia, tinggal cek aja amonia ini ada gas combustible pada suhu berapa gitu. Juga sama amonia terbakar 500 derajat Celcius ya, berarti hanya saja lebih T1 saja sudah resikonya tingkat sekali lagi kenapa dibagi-bagi begini ya, gasnya memang karena perihal dengan itu treatmentnya produk gas combustible ada beberapa misalnya contohnya mungkin harga produk itu jadi mendengar semakin rendah kalau T1 ya artinya produknya kemungkinan besar akan lebih murah harganya terbakar gitu ya, produk yang treatmentnya T6 karena treatmentnya lebih banyak debu-debu kurang lebih di temperatur sangat kecil di kayu itu yang memang mudah terbakar. Kemudian selanjutnya adalah memiliki proteksi. Jadi kalau di explosion proof mungkin ada yang misalnya di area zona 0, 1, 2 gitu ya. Boiler pada saat kita membaca sertifikat explosion proofnya itu tidak ada memang diterapkan tulisan juga produk buat di zona 0, 1 atau 2 gitu. Bisa untuk melihatnya dari mana? Dari marking explosion proofnya. Jadinya kalau untuk ketika marking level ketemu dengan sumber dapat digunakan di kurang lebih seperti itu. Sama halnya seperti kelompok 1 gas
C ada di zona 2. Kelompok lebih seperti itu. Groupingnya untuk sertifikatnya itu ada C besar, 3B dan besar dan A besar. Jadi C besar ini di equipment exposure sendiri memang pada nyatanya yang jarang sekali tingkat manufaktur yang memproduksi hanya resikonya itu lebih tinggi. Jadi digunakan memang yang kalau yang adalah C besar kemungkinan yang gas pun bisa digunakan untuk yang B karena mungkin hanya di zona saja di mana yang terlalu kecil gitu ya. Jadi sehingga zona sedikit sekali seperti diproduksi untuk khusus untuk gas. Nah, ini sedikit penjelasannya tentang zona. Kemudian ada juga selanjutnya adalah temperatur class. Jadi ini salah satu treatment di explosion proof temperatur class. Jadi temperatur class ada GA, ada dasarnya apa? Dasarnya ke flammable material tadi. Jadi masing-masing material itu kalau di MSDS misalnya itu tercatat apa namanya? Dia dapat terbakar pada suhu berapa misalnya seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan melihat MSDS dari material, terus kemudian ada hidrogen gitu ya, ada MSDS-nya dapat terbakar pada B kecil ada di zona 1,5 gitu atau C kecil di zona 2. Jadi artinya D hidrogen itu harus dilindungi dengan ini adalah untuk explosive proof yang T6. Kenapa? Karena T6 ini jadi D ini untuk mampu menahan panas pada surface dan DC kurang lebih kalau untuk das menjadi zonanya adalah 20, 21 dan kalau kayak 22. Contohnya saya kemudian asumsi seperti mining dia pakainya M ya, MA dan MB. Perlengkapan mining pun memang sangat jarang sekali diproduksi sehingga beberapa perusahaan mining mereka menggunakannya standarisasi di das atau di gas. Misalnya saya kasih contoh walaupun memang ada tapi sepertinya sangat sedikit sekali. Yang panasnya misalnya 100 derajat. Terus kemudian ada di proteksi itu ada di luar temperatur. Environment-nya adalah ambient temperatur sendiri untuk defaultnya produk di explosion proof adalah minus 20 karena hidrogen Celsius sampai 40 derajat terbakar. Ini adalah defaultnya pada defaultnya produk. Karena ada beberapa yang misalnya tidak default derajat Celsius, dia lebih besar gitu. Equipment yang kita gunakan harus mampu menahan 80 derajat Celsius. Jadi walaupun suhu di dalam panasnya 100 di surface temperatur ini produk maksimum sampai 55 derajat Celcius artinya bisa digunakan di 85 derajat ambient temperatur hingga tidak menjadi di area misalnya area 40 derajat artinya area tersebut hidrogen hanya bisa lebih jadi produk tersebut hanya bisa digunakan walaupun misalnya di sini area yang misalnya 200 kalau yang 55 berarti harus bisa digunakan di 55 derajat gitu loh. Kalau seandainya yang 55 yang lebih dari 40 derajat umumnya itu diterakan di nameplate yang nanti diterakan. Kalau tidak diterakan artinya kelas dia pakai default yaitu -20. Jadi karena beberapa sampai 40 derajat Celcius di setiap MSDS. Kemudian yang satu lagi yang penting adalah tipe proteksi. Di tipe proteksi itu ada beberapa didetailkan gitu ya di area. Kenapa dibagi-bagi? Karena memang amonia pun berbeda-beda. Cek aja amonia ini bisa terbakar pada suhu berapa gitu. Kalau amonia terbakar 500 derajat Celcius ya berarti ada pakai T1 saja sudah aman. Sekali lagi kenapa dibagi-baginya begini ya tentunya memang karena perihal dengan treatment produk. Pertama tipe D konsekuensi ini adalah konsepnya adalah kurang lebih itu jadi gambarannya semakin rendah kalau T1 ya artinya produknya pakai komponen elektrikal yang flammable gitu ya sebenarnya T6 karena artinya umumnya harus menggunakan kurang lebih di temperatur explosion proof yang tipe kemudian selanjutnya adalah di level tahan api. Jadi kalau di explosion proof mungkin ada yang pernah mendengar misalnya mau menggunakan apa contohnya kontaktor 0,2 gitu ya bisa pada saat kita membaca sertifikat artinya explosion proofnya itu tidak ada memang level enclosure itu harus boleh di yang proteksi yang lain. Untuk melihatnya dari mana dari marking explosion proofnya. Jadi kalau untuk hanya level proteksinya itu dapat digunakan jadi api dari dalam apa namanya bukan dari api dari luar. Sehingga tidak merusak dan posturnya dan AC yang terbakar hanya di dalamnya saja seperti itu. Groupingnya untuk di sertifikat juga sama ada C besar, B besar dan A besar. Jadi C besar ini
Terus kemudian ada lagi apa namanya atau I ya, tipe yang E atau I. yang apa Ini namanya tingkat umumnya dipakai resikonya itu lebih tinggi. di Jadi di misalnya grupnya di di C. terminal Jadi kalau box yang gitu ya, C besar terminal box. Karena kemungkinan dia bisa misalnya di zona 0. nggak Atau sparking, yang B, tapi panas B hanya dia. di zona 1, Jadi yang A hanya mengeluarkan di panas, sehingga artinya zona tetap harus diproteksi 2. enclosure-nya Kurang lebih bisa menahan panas. seperti itu. Tapi dia nggak sparking. Jadi kita bisa menggunakan tipe yang Nah, E ini atau I ini. sedikit penjelasannya tentang Nggak usah zona. pakai yang tipe D, Jadi karena tipe contohnya, D kalau kita harganya lebih lihat mahal. ada Jadi ada di sini pakai yang tipe GA, E kalau kita ingin menggunakan ada GA, koneksi ada terminal AC-nya, misalnya, atau terus ada menaruh terminal blok, ada di sini. cukup menggunakan equipment explosion proof yang markingnya adalah tipe E ini. Dia biasanya thickness-nya pun lebih tipis daripada Terus kemudian ada yang marking yang tipe D tadi ya. B-nya, Materialnya pun ada di zona yang 1, aluminium C cast, kecil terus di zona kemudian 2. ada Untuk D bagian stainless, ada juga ini adalah untuk glass reinforce atau GRP itu yang gas. warna hitam Jadi biasanya. ini untuk Jadi materialnya ada beberapa material itu pun dibuat dan sesuai dengan kondisi gas itu zonanya adalah environment 20, 21 ya, atau lingkungannya. 22. Kenapa Terus kok ada kemudian, materialnya ada beberapa untuk, macam ya, misalnya mining dia pakainya M ya, MA dan kali MB. kandungan asamnya. Perlengkapan Nah, mining kalau pun kandungan memang asam tinggi artinya material yang digunakan jarang yang sekali diproduksi, anti-korosif terhadap sehingga yang beberapa, lebih anti-korosif terhadap perusahaan asam. mining Umumnya mereka biasanya kalau yang asamnya tinggi standarisasinya menggunakan di material gas material atau di glass gas. reinforce atau GRP. Walaupun Karena kalau memang pakai metal ada tapi tidak kuat sangat gitu ya, sangat lebih sedikit sekali. cepat korosif sehingga harus menggunakan GRP. Atau misalnya Terus beda kemudian lagi ada areanya tingkat diproteksi garamnya itu tinggi, artinya ada harus menggunakan ambient material yang temperatur. ambient tahan temperatur terhadap garam sendiri seperti stainless untuk steel defaultnya gitu ya. produk di explosion proof adalah minus 20 derajat Dan juga Celcius sampai selain 40 derajat terhadap Celcius. proteksi Ini adalah terhadap defaultnya. Jadi namanya defaultnya ignition, produk. Karena ada juga beberapa diperhatikan yang proteksinya tidak default. terhadap Tidak default itu korosifnya gitu ya. dia lebih besar gitu range-nya. Misalnya minus Nah, 20 kemudian sampai intrinsic 60 safety. Jadi sampai kalau safety ini lebih kaitannya tadi dengan dengan gelombang. Produk sudah sampai 55 jadi derajat konsepnya Celcius, adalah artinya bisa digunakan di ambient temperatur, energi atau gelombangnya itu benar-benar temperatur proteksi gitu ya, biar dia nggak di area misalnya contohnya area di mana di 40 derajat artinya area handphone tersebut, explosion proof hanya bisa gitu, atau produk tersebut hanya bisa digunakan di umumnya area yang 40 derajat. Kalau yang 55 dia memiliki berarti sertifikasi bisa digunakan di intrinsic 55 derajat. safety atau Gitu. EXI ini. Kalau seandainya Jadi, yang 55 yang lebih dari 40 nggak derajat boleh umumnya misalnya itu diterakan handphone masukin dinempel, aja ke jadi EXP nempelnya ya, nanti diterakan. Kalau tidak nggak diterakan bisa gitu artinya ya. Jadi dia karena pakai handphone default yaitu min 20 memiliki sampai 40 derajat Celcius. gelombang elektromagnetik. Jadi harus yang intrinsic safety. Kemudian Jadi yang satu lagi yang penting adalah tipe proteksi. dibatasi lah Di tipe proteksi itu ada beberapa sistem proteksi kategori pun gitu ya. dibangun. Kenapa dibagi-bagi? Karena memang perlengkapannya pun berbeda-beda. Masing-masing Penggunaan peralatannya. Jadi peralatan itu apa? dibagi-bagi juga harus tepat. Jadi ada tidak semua ada misalnya D, ada explosion proof Q, tipe D itu bisa dipakai di semua material listrik gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi disesuaikan juga dengan pertama tipe D ini adalah konsepnya adalah kurang lebih sumber seperti ignition yang mana. Kalau kita menggunakan sistem proteksi yang mana. pakai komponen elektrikal yang flammable gitu ya, yang dapat terbakar. Kemudian modul umumnya selection harus ini kurang lebih proteksi explosion proof yang tipe misalnya D. ada balas contohnya lah ya. Karena enclosure-nya balas tahan api. Kalau kita pernah lihat balas explosion proof, kalau misalnya dia jadi modelnya mau menggunakan contohnya kontaktor, sebutlah kontaktor mungkin bisa terbakar gitu ya, solenoid gitu ya. Artinya Sehingga proteksi level enclosure itu harus nggak boleh di yang malfunction lain. Misalnya malfunction apa biasanya balas proteksi yang tahan terhadap ada komponennya api, yang meledak hanya gitu ya, atau proteksinya terbakar, tipenya jadi D gitu ya. Jadi api dari dalam tahan maksudnya, di bukan dari api dari tertahan luar. di Jadi sehingga tidak merusak solenoid ini enclosure dan aman. sehingga impact-nya Jadi, yang terbakar hanya di dalamnya keluar saja. gitu. Impact-nya Percikannya tidak keluar, hanya di dalam solenoid ini. Nah, ini pun
metode ini pun hanya beberapa. Terus equipment kemudian yang bisa ada dipakai, lagi jadi nggak semua equipment atau equipment tipe gitu ya. atau I. Equipment yang Ini sifatnya fix tidak dibongkar. umumnya Contohnya tadi dipakai digunakan di komponen-komponen misalnya balas di tidak terminal perlu dibongkar box sehingga gitu ya, umumnya bisa dipakai ditutup terminal dengan box karena dia nggak sparking tapi solenoid panas dia. gitu ya. Tapi kalau Jadi, MCB kan mengeluarkan tidak panas, mungkin sehingga artinya ditutup tetap harus dengan solenoid diproteksi, gitu ya. Kita nggak bisa enclosure-nya bisa menahan gunakan panas. nantinya. Jadi Tapi dia nggak sesuai dengan sparking. Jadi kita penggunaannya. bisa menggunakan tipe yang E atau I ini. Terus ada lagi yang nggak usah pakai yang tipe D karena ini tipe D non harganya sparking lebih gitu ya. mahal. IXN. Jadi ini yang paling rendah yang ini tipe IXN E. ini. Kalau Jadi kita ingin umumnya menggunakan biasanya paling koneksi paling tipis. terminal misalnya Jadi atau terminal blok cukup diberikan menggunakan proteksi equipment exposure proof yang hanya kepada yang barang-barang markingnya tertentu adalah aja biasanya tipe E gitu ini. ya. Kondisinya Dia apa di sini? biasanya Metodenya adalah metode thickness-nya breeding pun atau lebih tipis metode daripada keseimbangan antara udara di luar dan di yang marking yang di dalam gitu ya. Jadi ada D beberapa tadi ya. metode di Materialnya pun ada yang IXN ini bisa dibilang proteksi yang paling rendah kemudian karena ada hanya bisa digunakan di zona stainless saja gitu. ada ya. juga Tetapi treatmentnya juga sederhana, reinforce atau GRP itu yang warna hitam harga biasanya. Jadi Produknya materialnya ada biasanya beberapa umumnya material itu pun tipe IXN ini dibuat ya lebih sesuai dengan kondisi lebih rendah. Tapi memang penggunaannya terbatas sekali gitu ya. Kenapa kok ada IXN ini adalah macam ya, kurang misalnya lebih kalau kita lihat sini ada IXNA itu mengambil paling konsep kandungan asamnya. Kalau IXI, kandungan asam tinggi dia artinya kalau yang material yang digunakan yang anti korosif terhadap yang lebih anti C korosif gitu terhadap mengambil asam. konsep Nah, IXD, umumnya biasanya hanya kalau yang treatmentnya yang tinggi lebih menggunakan material lebih glass reinforced atau sederhana lah. GRP. Karena kalau pakai metal tidak Terus ada kuat gitu ya. di sini lebih optical gitu ya, cepat optical korosif itu sehingga ada harus menggunakan misalnya GRP. sensor Misalnya beda sama lagi juga sensor juga areanya tingkat menghasilkan garamnya tinggi ya, energi gitu ya. menggunakan Material yang butuh tahan terhadap garam proteksi seperti kalau stainless ada sensor steel gitu ya. kemungkinan proteksi yang dibutuhkan salah satunya adalah, juga selain O gitu ya, terhadap proteksi terhadap ignition juga diperhatikan proteksinya terhadap korosifnya gitu ya. Kemudian ada pressurized system, jadi pressurized enclosure. Jadi kemudian bisa dibilang ini intrinsic model, safety. Jadi kalau intrinsic kurang safety lebih ini seperti misalnya menjaga menjaga tadi dengan tekanan dengan udara, gelombang. Menjaga tekanan udara itu jadi di konsepnya dalam adalah kabinet itu atau di dalam enclosure itu energi atau gelombang lebih tinggi itu daripada tekanan udara di luar. proteksi gitu ya, biar dia Sehingga nggak melonjak tinggi. contohnya dia mana misalnya di flammable yang dari luar handphone itu tidak explosion masuk ke proof dalam gitu ya, atau karena tekanan hand udaranya hockey misalnya explosion plus proof 1 di dalam. Umumnya Jadi, menggunakan sistem kalau dia ini memiliki ya, jadi sertifikasi sistem, di intrinsic biasanya safety dia, atau EXI ini. dia pakai jadi, pakai nggak kompresor boleh gas. misalnya Kan handphone jadi masukin aja ke EXD terus ya. gitu ya, diisi terus, Nggak bisa gitu ya. Jadi karena sampai handphone kondisi memiliki tekanan di dalam kabinet atau enclosure namanya, tersebut gelombang elektromagnetik lebih tinggi jadi daripada harus tekanan yang udara di luar. safety. Jadi Sehingga kalau energinya pengkondisian gitu ya, dibatasi lah tekanan kurang udara lebih seperti itu. sehingga pada saat Jadi makanya di sistem proteksi dalam pun lebih tinggi, dibangun atau gas dibuat yang ada di luar yang sesuai berbahaya dengan atau yang flammable tadi masing-masing tidak masuk ke dalam peralatannya. ke dalam peralatan gitu itu lah. apa? Jadi Nah, proteksinya juga harus tepat. Jadi dipakailah konsep tidak semua misalnya P ini. explosion proof Nah, kenapa tipe ada? D Biasanya digunakan itu bisa dipakai di semua material listrik gitu ya. Saya Contohkan ada seperti itu. panel-panel Jadi listrik disesuaikan yang juga besar gitu dengan, ya. Yang tidak namanya, memungkinkan menggunakan enclosure EXD, jadi jadi sumber ignition yang misalnya mana? panel Kita menggunakan sistem proteksi yang mana? Inverter gitu kurang lebih dengan kapasitas Kemudian besar, modul power and besar sehingga dia absorption. butuh Ini kurang lebih dimensi yang besar gitu. seperti Jadi sehingga misalnya pada saat menggunakan ada balas contohnya EXD, balas itu tidak bisa karena kalau kita pernah lihat balas manufaktur explosion proof, memproduksi dia jadi EXD modelnya itu dimensinya dienkapsulasi, terbatas gitu ya, tidak ada yang ditutup betul-betul besar. dengan kemudian menggunakan solenoid gitu ya, pressurized ini sehingga gitu ya, sehingga menggunakan sistem dapat pressurized, menahan karena terjadinya dimensinya besar dan dia malfunction. butuh Misalnya sirkulasi malfunction udara apa gitu. biasanya Jadi balas equipmentnya butuh misalnya misalnya komponen pendinginan, yang meledak karena pressurized juga ada terbakar, model jadi sehingga yang fix dia sifatnya, akan terus tertahan kemudian ada di- juga yang continuous, akan jadi ada yang tertahan masuk di dan keluar gitu, di membantu solenoid ini, buat sehingga proses impactnya pendinginan tidak jadi keluar detail-detailnya gitu. tapi nanti detail-detailnya mungkin Percikannya di tidak keluar, webinar hanya di selanjutnya dalam kita akan sensor solenoid. lebih membahas Nah, ini lagi pun, metode ini pun ini ya, hanya beberapa misalnya equipment yang detail bisa dipakai, terkait jadi nggak tipe semua equipment proteksi kita equipment bahas gitu ya, detailnya, karena equipment yang sifatnya pada fix kesempatan saat tidak ini, dibongkar
contohnya saya tadi hanya menjelaskan komponen balas introduce saja tidak perlu sedikit dibongkar sehingga bisa ditutup gambaran dengan kebutuhan-kebutuhan apa sih yang solenoid apa yang kita gitu ya. butuhkan. Tapi kalau MCB kan Untuk tidak memahami mungkin apakah ditutup dengan apa solenoid itu gitu ya, kita nggak bisa explosion proof gunakan nantinya. Jadi protection. sesuai dengan penggunaannya. Kemudian ada Q ya. Terus ada lagi yang non arcing ini ya, non sparking powder gitu ya. Jadi dia EXN proteksi ini yang seperti paling apa? rendah ini. Jadi EXN proteksi ini. itu Jadi seperti paling rendah umumnya memasukkan biasanya paling kuarsa gitu, paling 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 tipis ke dalam. Jadi ke dalam equipment tersebut. Contohnya kalau saya proteksi kasih EXN, contoh itu adalah di hanya kepada barang-barang komputer gitu ya, di aja biasanya gitu ya. Kondisinya apa di sini sulit gitu, bingung gimana cara adalah proteksinya metode gitu ya, atau proteksinya salah satunya dengan antara udara di luar dan kuarsa di dalam gitu ya. Jadi ada beberapa metode di EXN. EXN ini bisa dibilang proteksi yang paling rendah layar karena sentuh. hanya Jadi bisa digunakan di zona konsepnya 2 kurang saja lebih gitu seperti itu ya. Tetapi mungkin saya nggak treatmentnya juga menjelaskan sederhana sehingga teknologinya gitu ya, ke di sini ya, kurang lebih harga hanya konsep-konsepnya produknya saja. biasanya umumnya untuk tipe EXN ini ya lebih Kemudian ada lagi lebih T. rendah. Nah, Tapi T memang ini penggunaannya digunakan terbatas di sekali das. gitu ya. Jadi hanya Kalau das itu EXN hanya ini punyanya adalah T kurang saja lebih, gitu, satu apa satu namanya, saja gitu. Kalau kita lihat nggak sini ada seperti, EXMA itu gas, mengambil konsep karena ke gas, EXI model dia kalau ya, yang EX banyak sekali ya model materialnya banyak NC sekali gitu, ngambil ngambil konsep konsep EXD itu dibagi-bagi hanya gitu treatmentnya ya, yang lebih dibagi-bagi, lebih rinci, sederhana lah. Tapi untuk das combustible ada itu hanya O, proteksinya di sini ya, hanya optical T. gitu Jadi ya, misalnya kalau itu ada optical misalnya apa protection yang sensor IXT, B sama juga sensor berarti juga hanya bisa menghasilkan digunakan untuk energi gitu di ya, area sehingga gas combustible tidak dapat digunakan di area proteksi gas ya. combustible. Kalau ada sensor kemungkinan proteksi yang dibutuhkan. Nah, ini salah contoh satunya adalah apa namanya, marking gitu ya, equipment ini. dari explosion proof. Nanti di halaman selanjutnya ada cara membacanya. Kemudian ada pressurized system, jadi pressurized enclosure. Jadi Ini overview-nya ini kurang model lebih ya, tadi ada levelnya ada kurang gas, lebih seperti misalnya menjaga itu bisa tekanan di zona udara, 1, kemudian proteksinya menjaga ada tekanan udara itu di dalam IX, kabinet itu atau di dalam GB enclosure itu berarti di lebih tinggi daripada enclosure-nya tekanan udara di luar. Flame proof sehingga B-nya tentunya gas misalnya equipment flammable yang dari tersebut luar misalnya itu enclosure-nya tidak bisa masuk ke dipakai dalam gitu loh ya, karena tekanan udaranya misalnya +1 di dalam material yang jadi flameproof. Kemudian ada menggunakan lagi sistem EX, kalau ini ya, EB, jadi sistem tentunya mungkin ada komponen biasanya explosion, dia part dia explosion proof pakai lain di dalam apa satu namanya pakai kompresor sistem gas tersebut gitu ya, misalnya ada jadi terminal yang terpisah, dipurging terus gitu ya, blok diisi yang terus, terpisah, diisi sehingga ada sampai beberapa kondisi tekanan di dalam kabinet marking atau gitu ya. Jadi disebut proof lebih dalam satu tinggi alat daripada bisa jadi tekanan udara di luar. terdapat Jadi sehingga kalau beberapa marking, nggak hanya pengkondisian satu gitu ya, marking pengkondisian aja, tekanan karena udara ada beberapa sehingga pada yang saat harus dilindungi di dalam lebih tinggi treatment yang berbeda, gas misalnya yang ada di luar misalnya yang ada berbahaya atau yang flammable sensor, tadi berarti dia masuk ke dalam tadi salah satunya ke ada dalam gitu loh. Jadi gitu ya. Terus kemudian dipakailah konsep alat-alat instrumen yang kenapa ada memiliki gelombang harus di mana di intrinsically kalau gitu kita ya, misalnya terus yang contohkan I saya gitu. contohkan ada Jadi, panel-panel dalam listrik satu, yang besar gitu ya, yang tidak equipment bisa memungkinkan jadi menggunakan lebih dari enclosure beberapa EXD. Jadi misalnya sistem apa proteksi. Nah ini saya kasih contoh inverter gitu kalau kurang kita lebih lihat dengan yang kapasitas di besar, power besar sehingga dia di butuh bagian bawah kiri itu dimensi ada yang besar gitu. Jadi sehingga EXDB, AEB, IE pada saat GB, menggunakan 2B EXD itu tidak bisa karena T5GB gitu ya. jadi kalau di kanan ini adalah cara bacanya. dimensinya Jadi kalau terbatas gitu ya, tidak ada yang betul-betul besar. Equipment itu kemudian selalu menggunakan sistem selalu ada pressurized marking ini. Jadi kalau ketemu barang explosion proof tapi nggak ada dimensinya dimensinya besar marking dan dia explosion butuhnya proof itu perlu udara gitu. Jadi pertanyakan butuh misalnya pendinginan betul-betul karena atau tidak. pressurized juga Jadi ada kurang model lebih yang detailnya fix seperti sifatnya, ini. terus kemudian Jadi ada ada juga yang marking, continuous, ada jadi ada yang nomor masuk dan keluar sertifikat, gitu. ada Membantu manufaktur yang buat membuat proses siapa, pendinginan gitu ya. gitu. Jadi Terus ada jadi di situ detail-detailnya, tapi juga nanti ada, detail-detailnya mungkin di ambient temperatur webinar dijelasin selanjutnya kita tadi akan seperti yang di halaman membahas depan. lagi Ada apa, -20 per part ini ya, sampai 40 derajat Celcius misalnya gitu. detail. Nah, kita kembali terkait ke cara apa, bacanya. proteksi, kita bahas Cara detailnya bacanya karena pada kesempatan saat ini. Di sini contohnya adalah pertama saya misalnya hanya menjelaskan atau tentunya introduce barang saja tersebut sedikit atau equipment tersebut diproteksi oleh standar apa sih yang explosion proof kemudian apa yang DB. kita butuhkan. Nah, DB tingkat keamanan
untuk memahami apa itu D itu explosion artinya proof flame proof. Kemudian level protection. protectionnya B. Jadi Kemudian flame proof dan ada level Q proteksi ya, B. quartz Flame proofnya di mana? Kalau saya lihat di contoh gambar filling, tersebut, powder. Jadi DB dia itu adalah proteksi enclosure atau seperti junction apa? box-nya. Jadi proteksi itu seperti Box-nya gitu ya. memasukkan Itu mempunyai proteksi kuarsa gitu, pasir flame proof. kuarsa ke Jadi dalam harus punya standar ke dalam equipment tersebut. DB gitu ya. Contohnya kalau Terus saya kemudian di sini ada lagi kasih IB. contoh itu adalah Nah, kalau di bawah mobile junction box komputer itu bisa gitu kita ya, di lihat ada touchscreen-nya seperti kayak kotak warna hitam. kita sulit gitu, bingung Itu gimana adalah cara terminal proteksinya block. nih gitu ya. Terminal block. Jadi karena Proteksinya salah satu satunya alat, dengan memasukkan satu pasir sertifikat kuarsa gitu ya, tersebut ke dalam tetapi ada beberapa equipment sehingga di match lah gitu ya, digabungkan keyboard ya kalau di sini ya, markingnya. keyboard dalam dan layar sentuh. Terminal Jadi block yang di bawah adalah IB. Jadi konsepnya kurang lebih artinya, seperti itu ya. Mungkin saya nggak menjelaskan untuk menjelaskan bahwa IB itu gitu ya di adalah sini ya. proteksi level hanya untuk terminal block konsep-konsepnya yang ada di saja. bawah. Kenapa IB? Karena umumnya tadi seperti saya jelaskan. Kemudian di ada awal, lagi terminal block T. itu cukup Nah, T pakai ini IB saja, digunakan tidak perlu di pakai das. yang Jadi D, hanya karena terlalu mahal gitu ya. Bisa dipakai T bisa saja tapi gitu, tidak sesuai dengan penggunaannya. satu saja gitu. Sehingga cukup Nggak seperti untuk proteksi gas yang gas levelnya adalah IB. Model Kemudian ada IA. banyak sekali ya model IA materialnya ini, banyak sekali sehingga kalau treatmentnya kita itu lihat mungkin di situ ada alat kontrol ya, instrumen lebih atau rinci, apa gitu ya, yang mengandung tapi gelombang elektromagnetik. das kombustible itu alat hanya tersebut, proteksinya hanya alat tersebut T. Jadi harus misalnya proteksinya kalau protection yang IA IX, gitu T, ya, nggak B, bisa berarti misalnya hanya kan bisa udah di dalam digunakan untuk junction box aman di ya, area karena dia das mengandung kombustible, gelombang, dapat dia digunakan tidak di boleh area tidak gas diproteksi kombustible. yang I. Jadi Nah, ini contoh harus diproteksi marking yang I-nya juga gitu. Kemudian Equipment ada dari kelompok explosion proof. kelompok nanti gas, di halaman kelompok gasnya. selanjutnya Di situ ada ada cara kok ada membacanya. 2B plus H2. Tadi di depan itu hanya ada 2A, 2B, 2C. Ini overview-nya Jadi kurang untuk lebih ya. Tadi produk-produk ada terbaru ada saat gas, ini manufaktur itu untuk itu bisa untuk di 2C zona itu 1, kemudian lebih proteksinya jarang ada mereka buat IX, gitu ya. Jadi mereka lebih DB suka berarti membuat di itu 2B plus enclosure-nya H2 adalah karena flame proof. notabene-nya B-nya sedikit sekali gas grup yang di equipment 2C tersebut itu misalnya ya selain enclosure-nya bisa hidrogen. dipakai Jadi mayoritas hidrogen. Sehingga mereka hanya material yang membuat flame 2B proof. plus Kemudian H2 ada jadi lagi 2B EB oke bisa digunakan mungkin dan hidrogen bisa komponen digunakan gitu. explosion, Kenapa? part Ya explosion sekali proof lagi lain tadi di dalam bicara satu masalah komersialisasi itulah sistem harga tersebut gitu produknya ya. biar Misalnya ada terminal lebih yang rendah terpisah, gitu. terminal Kalau yang blok 2C yang terpisah, treatmentnya full sehingga ada 2C jadi beberapa lebih tinggi harga. Kalau 2B beberapa plus marking H2 gitu ya. artinya Jadi treatment 2B proof dan treatment dalam untuk satu H2 alat saja. bisa jadi terdapat lebih rendah. beberapa marking, Tadi nggak hanya sesuai satu dengan marking aja, demand gitu ya, karena ada kebutuhan. beberapa Jadi part yang harus sehingga dilindungi hingga saat ini lebih di banyak treatment kita yang melihat berbeda. 2B plus H2 dibandingkan Misalnya dengan 2C. ada sensor, Walaupun berarti masih ada treatmentnya mungkin kan yang tadi salah satunya ada T gitu ya. level Terus kemudian ada proteksinya di 2C. alat instrumen, Terus kemudian ada yang dijelasin memiliki juga di situ gelombang tadi kita bahas harus yang mengenai temperatur intrinsically kelas gitu ya, harus T5. yang I gitu. Nah, kalau T5 Jadi ini artinya suhu dalam maksimum satu permukaan 100 derajat Celcius. Jadi equipment bisa jadi sepanas lebih dari apapun beberapa dari sistem material di dalam proteksi. junction box, di junction Nah, box ini ini saya kasih dapat contoh. menahan Kalau kita lihat suhu yang di sampai 100 derajat watermark, Celcius. di Jadi bagian bawah kiri itu artinya, ada EXDB gas AEB, apa nanti yang kita bisa sesuaikan dengan suhu tersebut gitu loh. H2 100 derajat Celcius gitu gitu ya. Jadi kalau di kanan ini tidak adalah sesuai, cara nanti tidak bisa bacanya. dipakai Jadi atau kalau tidak bisa digunakan. explosion Jadi, proof, equipment itu harus selalu gas yang selalu ada markingnya seperti ini. Jadi kalau ketemu barang explosion proof tapi nggak ada markingnya, nggak ada marking explosion proofnya, itu patut dipertanyakan apakah betul-betul explosion proof atau tidak. Jadi kurang lebih detailnya seperti ini. Jadi ada marking, ada nomor sertifikat, ada manufaktur GP tadi ya di paling belakang gitu ya. Itu terus ada di situ juga ada jelaskan ambient temperatur dijelasin tadi seperti yang di halaman depan ada namanya 20 golongannya ya 40 derajat Celcius gitu. Ya gas. Kita kembali ke cara baca tadi level proteksinya cara bacanya artinya B kecil itu bisa masuknya kategori. Di sini contohnya adalah pertama misal bahwa tentunya barang tersebut atau memang sebutnya tidak diproteksi oleh standar explosion. Jadi kalau di kemudian DB, DB tingkat keamanan kemungkinan besar bisa artinya flame proof. Digunakan untuk kemudian level proteksinya B berarti jadi hanya bisa digunakan dan di zona level 1. proteksi B.
gitu. Flame-proofnya di mana? Kemudian ada Kalau lagi saya di lihat bawahnya contoh adalah gambar deck. tersebut, Deck ini DB itu adalah notification enclosure atau body junction atau box-nya. lembaga sertifikasinya. Boxnya Deck gitu ini ya. kode untuk Itu mempunyai Dekra. proteksi Jadi salah satu flame-proof. notification Jadi body harus Dekra punya itu standar DB gitu apa ya. yang Terus mengeluarkan kemudian ada lagi sertifikatnya. IB. Jadi Nah, kalau di bawah kodenya junction dia box itu pakainya bisa deck kita lihat untuk Dekra. ada seperti Masing-masing kayak beda-beda kotak ya. warna hitam. Ada misalnya Itu Eurofin, adalah ada terminal block. Dekra, ada Terminal block. Ineris, Jadi ada karena beberapa satu alat, satu sertifikat gitu ya. notification body atau lembaga Tetapi ada beberapa sertifikasi. equipment Kalau 13 sehingga adalah di match tahun, lah kode gitu ya, tahun, digabungkan kemudian di bawahnya adalah markingnya. nomor Untuk terminal block yang di sertifikatnya, bawah adalah serinya IB. gitu ya. Jadi artinya Nah, untuk kemudian menjelaskan bahwa yang IB itu adalah terakhir di sini proteksi adalah level peralatan untuk yang non terminal block yang ada di elektrikal. bawah. Jadi Kenapa IB? Karena umumnya tadi seperti bukan saya hanya elektrikal jelaskan saja di yang awal, non elektrikal terminal pun block itu cukup pakai IB saja, tidak menurut perlu pakai yang regulator D, gitu ya, karena di terlalu mahal AIC gitu ya. Bisa itu dipakai memang tapi harus tidak juga sesuai dengan penggunaannya. diproteksi Sehingga cukup untuk proteksi standar yang memiliki standar explosion levelnya adalah proof. IB. Cuma hanya Kemudian saja ada memang IA. Nah, IA ini terlalu kalau kita lihat terlalu mungkin di jarang situ ada biasanya umumnya ya. alat kontrol ya, Saya pengalaman instrumen saya atau memang apa gitu ya, sangat yang jarang mengandung sekali gelombang digunakan yang elektromagnetik, sehingga karena ada alat peralatan tersebut, yang seperti alat ini tersebut gitu ya, harus kecuali memang proteksinya perusahaan yang memang IA benar-benar gitu ya, konsen betul gitu ya. nggak bisa misalnya kan udah di dalam Mereka junction akan box aman menggunakan ya, karena dia mengandung equipment gelombang, yang dia memiliki tidak standar boleh proteksi yang non tidak diproteksi elektrikal. Dia lebih yang sedikit I. ya, Jadi hanya markingnya cuma apa namanya, biasanya harus umumnya yang diproteksi di pasaran yang itu ya I-nya memang juga gitu. yang H Kemudian aja. ada kelompok Barang apa ini? kelompok Ini adalah gas, barang-barang non kelompok elektrikal gasnya. kayak Di situ ada apa, contohnya kok ada 2B mekanik plus mungkin ya. A2, tadi di Kenapa? depan itu Memproteksi hanya ada terhadap 2A, gesekan, 2B, jadi 2C. merendahkan nilai Jadi untuk gesekan sehingga tidak produk-produk menimbulkan terbaru apa saat namanya, ini listrik. manufaktur itu Jadi untuk 2C kurang itu lebih lebih jarang mereka hari buat gitu ya. ini pada Jadi mereka kesempatan lebih ini suka pertemuan membuat kita itu 2B plus H2 karena notabene-nya seperti itu kurang sedikit lebih sekali rekan-rekan gas sekalian yang di 2C jadi itu ya selain hidrogen. Jadi memang mayoritas hidrogen. webinar Sehingga saat ini pertemuan mereka hanya pertemuan membuat saat 2B ini plus H2. kita Jadi hanya 2B membahas bisa digunakan dan poin-poinnya hidrogen bisa saja. digunakan gitu loh. Mungkin Kenapa? ya sekali lagi tadi bicara Tadi masalah seperti saya bilang komersialisasi dulu selanjutnya nextnya kita akan membahas biar apa lebih namanya rendah gitu. detail-detailnya Kalau yang 2C bagian-bagian tadi treatmentnya gitu. full 2C jadi lebih biar tinggi harganya. lebih Kalau jelas 2B lagi plus karena H2 artinya treatment 2B dan berkaitan juga treatment dengan untuk waktu H2 saja. Jadi saat ini kita tidak lebih rendah punya tadi waktu sesuai yang dengan cukup. demand gitu Mungkin ya, nanti kebutuhan. Jadi selanjutnya teman-teman sekalian juga sehingga rekan-rekan Bapak saat Ibu ini juga lebih bisa banyak kita melihat 2B kasih plus inputan H2 ke dibandingkan dengan 2C. seperti Walaupun itu. masih ada mungkin yang Dari saya seperti itu, mungkin nanti bisa dilanjut level ke Pak Halim proteksinya di 2C. moderator. Ada Terus kemudian ada atau dijelaskan apa? juga di situ tadi Silakan, kita Pak bahas Halim. mengenai temperatur kelas Ya. T5. Terima kasih. Nah, Pak kalau Agus. T5 ini artinya suhu maksimum Jadi tadi permukaan kita 100 telah derajat bahas Celcius. sekilas Jadi tentang sepanas materi ekspress apapun yang dibawakan sama Pak Agus. dari material di Kita dalam tahu soal junction box, dasar di terjadinya junction box ledakan, ini tiba-tiba proteksi dapat dan menahan lain sebagainya. suhu sampai 100 derajat Mungkin Celcius. ada dari teman-teman yang Jadi artinya memiliki pertanyaan terkait materi yang gas tadi apa disampaikan, nanti yang kita bisa sesuaikan dengan disampaikan melalui suhu kolom tersebut chat gitu yang ada loh. di bawah. 100 derajat Celcius Tapi gitu loh. Kalau tadi kita tidak udah sesuai nanti menerima bisa satu dipakai pertanyaan atau tidak bisa dari digunakan. Jadi Pak Dedi harus di RSUD gas yang Kota Bandung. punya. Pertanyaannya yaitu seberapa bahayanyakah tabung oksigen yang ada di rumah sakit? Karena selain dari oksigen ada juga nitrogen serta berdekatan tadi ya di dengan paling panel belakang instalasi itu tenaga. menjelaskan Dan apa antisipasinya untuk keselamatan? Itu kira-kira Pak Agus. golongannya ya gas. Oke, baik, gas. Pak D Dedi kecilnya tadi tadi ya, level yang proteksinya bertanya ya. Jadi artinya D kecil itu masuknya untuk kategori oksigen zona 1 sendiri, tadi seperti saya oksigen informasikan sendiri bahwa menurut MSDS di sertifikat itu tidak termasuk memang kategori umumnya material tidak yang mudah diterapkan terbakar zona gitu ya. 0, 1, 2 Kalau gitu ya. pertanyaannya Jadi seberapa kalau membahayakan sini tabungnya EPL, karena ledakannya, terus kemudian ada juga kemungkinan besar N2O, bisa N2 itu apa? digunakan untuk di zona nitrogen 0. dioksida Kalau apa B berarti nitrogen hanya dioksida ya. bisa digunakan di zona Ini 1. begini Pak gitu. Dedi.
Kemudian ada Tadi lagi seperti di saya bawahnya bahas adalah di, DEC. DEC di ini sebelumnya, paling penting sekali buat notification kita body atau memahami lembaga sertifikasinya. DEC ini MSDS kode setiap untuk material. DEKRA. Sehingga Jadi salah satu notification body kalau kita DEKRA mengetahui itu dan material tersebut yang mengeluarkan sertifikatnya. Jadi memiliki kodenya dia pakainya DEC untuk DEKRA. Masing-masing bisa beda-beda dapat ya. terbakar Ada gitu ya misalnya menurut Eurofin, MSDS. ada DEKRA, Artinya ada Neris, harus ada diproteksi beberapa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. notification body Jadi atau lembaga saya hanya sertifikasi. memberikan Kalau 13 adalah dasar-dasarnya tahun, kode sehingga tahun, Pak kemudian Dede di bisa bawahnya melihat adalah tuh MSDS-nya nomor masuk sertifikatnya, kategori serinya flammable gitu atau ya. tidak. Kalau flammable ya artinya harus diproteksi. Kemudian nanti kita pelajari lagi. Kemudian material yang tersebut terakhir di N2O sini itu, adalah peralatan yang non punya elektrikal. Jadi apa namanya titik bakar di temperatur bukan berapa, hanya elektrikal aktivitas saja yang temperatur non yang berapa, elektrikal pun kemudian di menurut di regulator gasgrupnya gitu ya, kita di lihat nanti AIC itu datanya memang gasgrupnya itu harus ada di juga level di gasgrup yang proteksi, berapa sehingga kita bisa menentukan menggunakan equipment standar, yang memiliki standar 2A, exposure 2B proof. atau 2C. Cuma hanya saja Jadi memang bisa juga nanti kalau kita diskusi detailnya lagi terlalu untuk jarang material biasanya umumnya ya. N2O ini. Pengetahuan saya, Gitu. pengalaman saya Kurang lebih memang mungkin begitu sangat Pak jarang Alim. sekali Karena detailnya saya nggak punya terus terang belum punya MSDS untuk peralatan N2O ini. yang seperti ini gitu ya, kecuali memang Oh, ya. perusahaan yang memang benar-benar Terima kasih konsen Pak Agus betul gitu ya, jawabannya. mereka akan Barangkali menggunakan teman-teman yang lain ada equipment yang pertanyaan memiliki standar proteksi yang non yang lain. elektrikal. Dia lebih sedikit ya, hanya markingnya cuma H. Biasanya umumnya yang tersedia di pasaran itu ya memang yang H aja. Barang apa ini ya? Ini adalah barang-barang non elektrikal kayak apa contohnya mekanik Karena mungkin ya. waktu webinar Kenapa tinggal memproteksi 7 terhadap menit, gesekan, jadi sebenarnya merendahkan nilai gesekan sehingga masih tidak dibuka buat menimbulkan kesempatan pertanyaan terakhir. listrik. Jadi kurang lebih introduce hari ini pada kesempatan ini pertemuan kita seperti itu kurang lebih. Ini ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ratno Jadi memang webinar saat ini pertemuan saat ini kita hanya membahas poin-poinnya Jadi di saja. pengalaman saya ada beberapa Mungkin ada beberapa tadi seperti saya bilang selanjutnya nextnya kita akan bahas perusahaan besar gitu detail-detailnya ya, yang per memang bagian-bagian memiliki, tadi apa, gitu. di bisnisnya gitu, Biar ada area lebih jelas kitchen lagi gitu ya. karena berkaitan juga dengan waktu. pertanyaannya pakai Saat ini explosion kita proof tidak nggak? Umumnya punya waktu untuk yang kitchen ini cukup. Mungkin nanti selanjutnya yang teman-teman sekalian sepengalaman juga saya gitu, rekan-rekan sepengetahuan Bapak saya Ibu juga bisa adalah di kasih area inputan tempat ke penyimpanan penyelenggara. Seperti itu. gasnya. Jadi Dari saya dia seperti punya itu, area mungkin tempat nanti penyimpanan bisa gas, dilanjut ke kemudian Pak disalurkan Halim, ke moderator, kompor ya ada kurang lebih. pertanyaan Ini atau kitchennya apa, kitchen masak ya, silakan, karena Pak ada Halim. beberapa pengertian kitchen. Saya misalnya asumsikan sebagai kitchen terima masak kasih gitu ya. Pak Agus. Jadi Jadi tadi kita telah menggunakan lampu explosion proof di area storage-nya, materi storage ekstruk yang dibawakan sama LPG-nya, Pak Agus. storage gas Kita tahu LPG-nya. soal dasar terjadinya ledakan, Pakai lampu tiba-tiba explosion proteksi proof, dan terus lain saklarnya sebagainya. explosion proof, terus Mungkin kemudian ada stop dari kontaknya teman-teman juga yang explosion proof. Itu menggunakan memiliki yang aman pertanyaan terkait seperti itu. materi Jadi yang kurang tadi lebih seperti itu ya. disampaikan, Nah, bisa gimana dengan di dapur ya? Di disampaikan dapur melalui kolom tentunya chat yang ada di tidak bawah. menggunakan equipment explosion proof Tapi karena hanya tadi diproteksi kita udah di dari masuk area pertanyaan bahannya. dari Jadi sumbernya ada di mana? Di Pak Dedi storage-nya atau di RSUD penyimpanannya. Kota Kurang Bandung. lebih seperti itu. Pertanyaannya yaitu seberapa bahayanyakah Pak Faisal tabung oksigen yang ada di rumah sakit? Karena waktu udah mepet, jadi selain ini dari pertanyaan terakhir oksigen ada juga. Jadi Pak Faisal bertanya berkaitan dengan panel reaksi-reaksi kimia bisa menggunakan dan apa antisipasi yang dijelaskan tadi atau tidak relevan? Bagus. Oke, jadi baik. begini, Pak kalau Dedi yang tadi yang saya bertanya ya, balik jadi Pak Faisal ini ya, untuk saya balik oksigen ke sendiri, awal oksigen slide sendiri itu menurut mengenai MSDS ignition, sumber tidak termasuk ignition gitu ya, kategori salah material satunya yang adalah mudah reaksi terbakar kimia. gitu ya. Kalau Itu pertanyaannya adalah betul. seberapa Jadi pada saat bahayakah ada reaksi tabungnya kimia, karena sumber ledakannya, ignition ada reaksi kimia, harusnya terus artinya ada juga apa? yang Ada kemungkinan, N2O, ada itu punya apa, peluang gitu ya hidrogen, berbahaya. dioksida, Bisa apa nitrogen namanya dioksida ya. Nah, Bisa jadi terjadinya begini Pak Dedi, kebakaran tadi seperti saya bahas di area tersebut dianggap area sebelumnya, sebagai area paling hazardus. penting sekali buat kita Kalau memahami seperti yang dipertanyakan adalah reaksi MSDS kimia bisa setiap menggunakan metode material. proses
Nah, ini harus detail juga karena kalau banyak kita mengetahui berbagai dan reaksi gitu ya, material kalau tersebut dibilang reaksi apa namanya kimia ada reaksi kimia memiliki seperti apa, apa namanya karena itu kimia juga ada yang flammable dan ada bisa yang non dapat flammable. terbakar gitu Jadi ya gitu. menurut Itu yang MSDS sebenarnya harus kita pahami, artinya harus materialnya dulu apa, diproteksi reaksinya gitu ya, seperti kurang apa lebih gitu seperti ya. itu. Seperti Kemudian itu. nanti baru Jadi, kita akan saya hanya menentukan memberikan sistem dasar-dasarnya proteksinya itu yang seperti apa. Jadi Pak Deddy bisa kurang melihat lebih tuh seperti itu. MSDS-nya Jadi kita harus tahu harus ada masuk asesmen dulu yang kategori flammable atau tidak. Kalau flammable detail ya artinya harus apa diproteksi. namanya Kemudian nanti kita pelajari lagi Pak Faisal material gitu. tersebut N2O jadi kalau belum itu, detail asesmennya ya belum bisa apa namanya, menentukan titik bakar jadi kurang di lebih seperti itu. temperatur Harus berapa, ada nanti kita kita temperatur dulu. kelasnya yang berapa gitu. Terus Kemudian kurang lebih Pak Alim. di di Ya, gas berarti grupnya kita lihat memang nanti perlu ditentukan dulu datanya gas grupnya itu ada di level jenis gas grup yang berapa sehingga kita bisa kimianya itu ya. menentukan menggunakan equipment yang 2A, 2B Betul betul atau Pak, 2C. harus asesmen Nanti detail dulu bisa Pak. juga nanti kalau kita diskusi detailnya lagi Baik, Pak. untuk material Ada pertanyaan terakhir, tapi N2O ini karena waktu gitu. sudah Kurang lebih mungkin begitu Pak Alim. mendekati Karena selesai, detailnya saya nggak mungkin punya, pertanyaannya bisa terus terang belum ditampung punya dan MSDS untuk dilanjutkan N2O di ini. sesi selanjutnya. Satu lagi ya Pak Oh Halim iya, ya ini ya. satu lagi nggak Apa apa-apa. nih ya, satu lagi ya dari Terima kasih Pak. Pak Agus. Jadi untuk area metering Jawabannya. regulating station gas alam gitu ya. Barangkali Ini teman-teman jelas yang Pak lain ada untuk area metering ya. pertanyaan Jadi shelter metering yang lain. itu udah sangat umum sekali di area-area migas itu menggunakan standarisasi explosion proof untuk meternya, terus kemudian untuk apa namanya untuk perlengkapan elektrikalnya Karena terkait waktu menggunakan webinar explosion proof. tinggal 7 Biasanya menit, umumnya memang yang sebenarnya kapasitas besar. masih dibuka buat Saya belum kesempatan tahu pertanyaan terakhir. sekarang pada saat ini kan sudah mulai gas alam itu dipakai buat industri rumah tangga gitu ya, apa untuk rumah tangga itu pun seharusnya punya standar gitu ya, seharusnya punya standar. Jadi walaupun kapasitasnya kecil tapi ada sistem standar gitu ya, Ini ada sistem pertanyaan standar dan dari sistem proteksi. Ratno, Kalaupun dia Pak Agus. tidak menggunakan sistem proteksi explosion proof Oke, gitu ya, misalnya di Pak Ratno, ball valve-nya atau bagaimana apa, dengan dia area pakainya ini apa menarik. solenoid Jadi di valve. pengalaman saya ada beberapa listriknya harus pakai explosion proof. Tapi kalau dia apa misalnya tidak namanya, pakai explosion proof ya harusnya perusahaan besar harusnya gitu ya tetap yang menggunakan memang sistem proteksi yang memiliki lain, misalnya di ada gitu ada auto area cut gitu ya, kitchen pada gitu saat ya. terjadi kebocoran dia Nah, tutup sendiri gitu pertanyaannya, umpamanya. Nah, pakai sistem-sistem itu explosion biasanya proof yang nggak? dipakai. Umumnya Kalau untuk di kitchen rumah ini tangga sepertinya yang explosion sepengalaman proof saya gitu, equipment-nya tidak sepengetahuan digunakan saya di sisi adalah di area di sisi tempat penyimpanan kliennya ya. apa namanya, Tapi kalau untuk gas ya. Jadi dia punya area metering, tempat penyimpanan misalnya gas, Pertamina, mereka kemudian disalurkan menggunakan ke kompor ya kurang lebih. Standar ini kitchennya kitchen masak ya, karena ada kurang beberapa lebih, atau pengertian apa kitchen namanya, saya seperti misalnya itu, asumsikan Pak sebagai Pak kitchen Turnubi masak ya. gitu ya. Maksudnya standar ini di Jadi equipment menggunakan lampu yang explosion bisa proof di memicu area terjadinya kebakaran ya. storage Jadi kurang lebih seperti itu, gas Pak Halim. LPG-nya. Ya mungkin Nextnya pakai lampu explosion proof, lebih terus saklarnya detail explosion materinya proof, dan terus ruang kemudian stop apa, kontaknya juga explosion proof. Itu menggunakan yang aman, tanya jawabnya seperti bisa itu. Jadi kurang lebih seperti itu diperbanyak ya. gitu dan Nah, bisa gimana dengan di dapur lebih dan di dapur interaktif gitu. tentunya tidak Pak Halim ya, menggunakan equipment explosion Ya, proof baik karena Pak Agus. hanya diproteksi di area Karena waktu bahannya. sudah Jadi sumbernya ada di mana? Di storage-nya atau sampai penyimpanannya. batas. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti acara webinar hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan informasi ada dari Pak Faisal, teman-teman semuanya. Karena waktu sudah mepet, jadi ini pertanyaan terakhir mengucapkan terima kasih. Jadi Pak Faisal bertanya, Agus bicara reaksi-reaksi kimia bisa harapannya protection webinar ini dapat menjadi atau beda lagi. Awal yang lebih baik buat kita semua ke depannya. Jadi begini, Terima kasih sekali lagi atas kalau yang partisipasi tadi teman-teman saya semua. Untuk link balik absensi sudah saya Pak Faisal ini ya, saya balik ke kirim melalui kolom awal chat. slide itu Bisa teman-teman mengenai isi di sana dan ignition sumber ignition gitu ya, mengambil salah satunya adalah reaksi kimia. sertifikatnya. Itu adalah betul. Jadi pada Terima saat kasih ada reaksi sekali lagi, kimia, Pak sumber Agus. ignitionnya ada reaksi kimia, harusnya Saya artinya akhiri. apa? Ada Assalamualaikum kemungkinan, ada warahmatullahi punya wabarakatuh. peluang gitu ya berbahaya. Waalaikumsalam. Bisa apa namanya bisa apa terjadinya kebakaran sehingga area tersebut dianggap area sebagai area hazardous. Kalau seperti yang dipertanyakan adalah reaksi kimia bisa menggunakan metode produksi. Nah ini harus detail juga karena banyak berbagai reaksi gitu ya. Kalau dibilang reaksi kimia, ada reaksi kimia yang seperti apa? Karena kimia juga ada yang flammable dan ada yang non flammable.
Jadi gitu. Itu yang sebenarnya harus kita pahami, materialnya dulu apa, reaksinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti baru kita akan menentukan sistem proteksinya itu yang seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus tahu, harus ada asesmen dulu yang lebih detail, apa namanya, Pak Faisal gitu, Pak Halim. Jadi kalau